Halo guys, salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan ini mungkin tidak banyak hal yang saya akan bahas ya. Di sini saya akan bahas tentang seputaran smelter ya. Dimana kalau kita berbicara mengenai smelter ini kan sudah dibangun di Gresik, Jawa Timur ya. Dan kemarin sempat Pak Prabowo dengan Pak Bali sudah resmikan. Ini yang saya akan bahas. Jadi ketika kita berbicara mengenai smelter, maka smelter ini bagian daripada PT Freeport, dan PT Freeport ini ada di Timika, Papua. Namun di sini ada beberapa yang menjadi sebuah pertanyaan kepada PT Freeport dan pemerintah pusat dalam hal ini Jakarta ya. Kenapa sampai PT Freeport itu bisa bangun di smelter itu bisa bangun di Gresik? Ini menjadi sebuah pertanyaan kepada PT Freeport dan pemerintah pusat. Karena kalau kita membangun sebuah perusahaan itu kan dia harus dekat dengan bahan mentah supaya tidak mengeluarkan biaya untuk bagaimana datangkan dia punya bahan mentah. Karena kalau kita lihat dari sisi jarak ya, dari Gresik ke Timika, Papua ini kan cukup jauh ya untuk datangkan bahan mentah. Kemudian kalau menurut pandangan pribadi saya ya, kenapa sampai PT Freeport dan pemerintah pusat dalam hal ini Jakarta membangun smelter di Gresik, Jawa Timur sini? Tujuannya mungkin ini menurut pandangan pribadi saya bahwa tujuannya adalah bagaimana untuk bisa merekrut para karyawan yang mungkin di sekitar Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Malang, bahkan yang ada di Jawa dan Bali. Karena di sini belum tentu orang Papua mau datang dari Papua ke di Gresik sini, karena ini jarak yang cukup jauh. Kecuali mungkin pemerintah dan PT Freeport punya planning untuk bagaimana datang ke orang Papua untuk bisa bekerja di sini. Tetapi kalau kita lihat dari pengalaman ya, di mana PT Freeport awal masuk kemudian dapat ke lingkungan seperti apa, ini kan memang ada dampak-dampak negatif sangat banyak sekali. Kami sering diskusi ya tentang PT Freeport, yaitu di kalangan mahasiswa Papua yang ada di Jawa dan Bali, bahkan di kontrakan-kontrakan asrama kami sering diskusi apa dampak positif dan negatif dari hadirnya PT Freeport di Timika, Papua. Kalau kita lihat dampak negatif ya untuk lingkungan sekitar di PT Freeport, dia punya pembuangan limbah ini kan sampai sekarang masih belum diatasi, dan dampaknya kepada tumbuh-tumbuhan, kemudian warga kota Timika. Karena untuk limbah ini kan dia bisa meluap ya kemana-mana, akhirnya bisa berdampak ke warga Timika bahkan di lingkungan sekitar situ. Dan kalau kita lihat di Timika, kebetulan saya juga dari Timika, banyak pohon-pohon yang mati ya, tumbuh-tumbuhan itu banyak yang mati karena akibat daripada pembuangan limbah di sekitar area PT Freeport. Bahkan dari Tembagapura ke pembuangan ke ini ya, di Forsyth itu kan memang banyak sekali limbah-limbah yang berserakan di situ, akhirnya berdampak kepada warga di situ. Jadi di sini yang saya mau sampaikan kepada PT Freeport dan pemerintah pusat, bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap kita orang Papua. Kenapa sampai bisa bangun smelter di Gresik, Jawa Timur? Di sini bukan karena semata-mata kami orang asli Papua, karena semata-mata ekonomi, tidak ya. Kami orang Papua bisa hidup tanpa hadirnya PT Freeport atau perusahaannya lain. Kami bisa hidup tanpa berbagai macam hal. Tetapi di sini yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa ada bentuk ketidakadilan yang bisa dilihat oleh mungkin mereka yang sering pembacaan situasi tentang di Papua, bahkan di pembacaan situasi tentang Papua, Indonesia, bahkan di global. Karena kalau kita berbicara menyangkut dengan PT Freeport kan bagian daripada beberapa negara ya, mungkin salah satunya adalah Amerika dan beberapa negara yang punya saham di sana, itu kan pasti ada. Jadi di sini yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita sebagai orang Papua harus menyuarakan ketidakadilan yang ada di atas Papua, karena ini adalah haknya kita. Seketika kita mengalami sebuah diskriminasi atau ketidakadilan, kita punya tanah sendiri, kita harus menyuarakan, karena kalau tidak menyuarakan ya kita semakin diinjak-injak begitu. Jadi pada kesempatan ini mungkin tidak banyak hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.